Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat dalam perlindungan Allah, semua aman, selamat, dan bahagia bersama keluarga. Dan juga semua hajat semoga dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat yang baik, dan dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam menjemput rezeki minallah, Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa yang budiman, kehidupan dalam keluarga perlu dijaga. Kebahagiaan dalam keluarga perlu dijaga. Seorang ayah, ibu, orang tua senantiasa mendoakan putra-putrinya dan cucu-cucunya agar dalam kehidupannya selamat, senantiasa dilindungi oleh Allah, banyak rezekinya, pemberian dari Allah, dan menjadi anak yang soleh dan solihah. Demikian pula anak-anak dan cucu senantiasa mendoakan kedua orang tua dan juga kakek neneknya, mendoakan untuk kebaikan-kebaikan kedua orang tua dan juga kakek neneknya. Paling tidak mengucapkan bagi anak kepada orang tua, mengucapkan Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Juga bisa berdoa dengan doa-doa yang lain yang untuk mendoakan kedua orang tua. Kalau kurang bisa atau tidak bisa dengan bahasa Arab, ya bisa dengan bahasa sehari-hari, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa yang biasa digunakan di lingkungannya. Tidak harus menggunakan bahasa Arab. Namun alangkah baiknya kalau menggunakan bahasa Arab. Intinya saja, dalam suatu keluarga, seseorang harus tahu posisinya dan semuanya saling mendoakan, saling berkasih sayang. Itulah salah satu cara dari berbagai cara untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam satu keluarga tidak ada percecokan, apalagi jangan sampai menggunakan panggilan-panggilan yang tidak disukai.
panggilan-panggilan bukan namanya, diberi sebut aja gelar, ya, tapi tidak disukai. Nah, ini menyinggung perasaan dan memang itu dilarang. Wala tanabazu bil alqab. Itu ada di bagian ayat surah Al-Hujurat. Itu ayat 11. Itu jangan memanggil, jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Jangan. Ya. Tidak diperbolehkan. Kalau gelar-gelar itu disukai, itu boleh. Ya. Misalnya Sayyidina Ali oleh Rasulullah dipanggil Abu Turab, dan Sayyidina Ali senang. Nah, dia panggilan Abu Turab, senang. Padahal itu artinya orang yang berdebu, karena ketika itu tidur dalam keadaan masih berdebu, lalu dipanggil, wahai Abu Turab, ya Abu Turab. Lalu senang dengan panggilan itu. Kalau senang dipanggil tidak apa-apa dengan gelar-gelar. Tapi kalau tidak suka atau dengan sebutan-sebutan yang karena kekurangan misalnya fisiknya, kurangan apa begitu, lalu dengan panggilan-panggilan yang sebenarnya dirinya tidak suka, ya, maka jangan memanggil dengan gelar atau sebutan-sebutan yang dia tidak suka. Panggil saja namanya, ya. Tidak usah memanggil dengan gelar-gelar, karena kita tidak tahu suka atau tidak. Ya. Apalagi dengan orang lain, memberi sebutan-sebutan, gelar tambahan-tambahan, tidak boleh itu. Ya. Tidak diperkenankan. Kita menyebut saja mestinya dengan penuh hormat kepada orang tua, dengan menyebut bapak atau pak, gitu ya. Apalagi dengan para pemimpin kita, dengan sebutan-sebutan yang baik. Jangan dengan sebutan-sebutan yang kurang baik. Islam mengajarkan tidak boleh. Ya. Dalam Islam tidak boleh menggunakan sebutan-sebutan yang tidak baik, gelar-gelar yang tidak baik. Kembali ke masalah keluarga, jangan memanggil satu dengan yang lain dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Panggillah dengan sebutan yang baik, saling menghormati, saling menghargai. Seorang kakak menghargai adiknya, adik menghargai kakaknya, saling hormat menghormati, saling mengasihi, saling mendoakan. Bangunlah keluarga seperti itu. Kalau semua keluarga membangun seperti itu dalam suatu kampung, dalam suatu desa, ya desanya menjadi baik, baik-baik saja. Di dalam rumah tangga yang senantiasa mengedepankan akhlakul karimah, tidak bergurau berlebihan, keluarga yang suka untuk belajar ilmu, keluarga yang tidak suka menggunjing keluarga-keluarga lain,
apalagi saling mencela antar keluarga. Harusnya satu keluarga saling menghargai, saling mencintai. Nah, disitulah peran dari orang tua juga harus menegakkan. Ya, ada satu ayat, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Khususnya bapak dan ibunya orang tua menjaga. Dan itu bukan hanya berlaku untuk orang tuanya saja, sebagai seorang anak menjaga keluarganya dari api neraka. Maka masing-masing harus memberi teladan kebaikan. Tunjukkanlah kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihannya yang baik ya, dalam keluarga. Jangan saling iri. Seorang kakak iri pada adiknya, adik iri dengan kakaknya, itu diredam. Ya, semua baik-baik saja ya, jangan seperti itu. Ya, orang tua akan berbuat sebaik-baiknya. Ya, pendidikan saja ada yang mungkin berbeda-beda, fokus dari belajar juga berbeda-beda. Ya, dan kita saling menghargai, saling menghormati dalam kehidupan berkeluarga, di dalam keluarga. Itu ya, saling mendoakan, saling menghargai, saling mengingatkan untuk berbuat baik, berakhlak mulia, syukur, ya, punya bacaan-bacaan, amalan-amalan yang sama, ada, bukan hanya seragam bajunya saja yang sama, tetapi ada sesuatu amalan yang sama. Misalnya, mari baca selawat tiap hari masing-masing 100 kali dengan membaca selawatnya, misalnya yang pendek saja, mari Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad 100 kali. Bisa enggak kompak? Ya. Ya, dalam keluarga tentu diharapkan ada kekompakan. Nah, juga tidak harus satu, minimal satu, doa-doa. Diajari semua. Seorang anak diajari untuk mendoakan orang tuanya. Orang tua mendoakan anaknya. Jangan dibiarkan saja, mereka tidak tahu. Ya. Anak-anak belum tahu, ya, diajari. Ya, semoga bermanfaat. Ya, kita sama-sama, ya, sama-sama berusaha membangun keluarga yang baik-baik saja. Semoga Allah meridhoi dan suasana di dalam rumah tangga menjadi baik, tidak saling membenci, tidak saling iri, bahkan saling membantu dan saling berkasih sayang. Ya, semoga barokah dan semoga ada manfaatnya. Diperiksa, ditanyakan kepada yang lebih ahli ya. Biar saja kalau ada salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.